البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man yaqra'il abyad fil qa'idah al-yaqin la yazulu bisyak ma'ad dawabit alladhi dzakaraha as-Sa'di rahimahullah. Nah, عندك يا حذيفة. Ya, minal qaidah al-yakin la yazulu bisyak. Terus baik. Nah, sampai di situ terkait dengan dawabit yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tapi ada beberapa dawabit yang sangat erat hubungannya dengan al-yaqin la yazulu bisyak. Setelah kita ambil kemarin berkaitan dengan hukum asal dari miyah wal ard wal hijarah, itu hukum asal dari air, demikian pula tanah, pakaian dan bebatuan. Bahwasanya hukum asalnya apa? Fadil, hukum asalnya suci. Tayyib. Dan hukum asalnya boleh untuk digunakan. Sedangkan berkait dengan daging, kemudian amdha', farji, jiwa dan harta orang-orang yang terlindungi, maka hukum asalnya apa? Indah setelah hukum asalnya haram sampai datang dalil yang menunjukkan itu halal, atau kondisi yang menunjukkan halalnya dengan pasti. Taib. Dan yang dimaksud dengan al-luhum di sini ikhwan yaitu az-zaba'ih was-sayd, yaitu hewan-hewan sembelihan dan hewan-hewan buruan. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal aslu fi adatina al-ibahah. Taib, masih tersisa syarah terkait bait sebelumnya. Qala wa kadzalika idza jana al-insanu jinayatan tujibu qat'a adwin aw tujibu 'uqubatan aw malan halla minhu biqadri ma yuqabilu tilkal jinayah.
Demikian pula apabila seorang melakukan kejahatan yang mengharuskan untuk dipotong suatu anggota dari anggota-anggota tubuhnya, atau mengharuskan dia untuk diberi hukuman atau denda harta, sehingga hartanya diambil, maka boleh untuk dilakukan itu semua. Maksudnya halal, sesuai dengan kadar untuk membalas kejahatan yang ada. Itu sesuai dengan kadar apa yang seimbang dengan kejahatan tersebut. Ka'idza qata'a adwan aw saraka aw nahwa, seperti apabila dia memotong suatu anggota tubuh, misalnya memotong jari telunjuk seseorang, maka dia dipotong jari telunjuknya. Atau dia mencuri, maka diambil dari harta dia sesuai dengan kadar hasil curian. Nah, karena wajib mengganti. Nah, ini kondisi yang keluar dari apa? Dari hukum asal yang telah disebutkan pada bait. Nah, bahwasanya hukum asal pada harta orang-orang yang maksum, yaitu seorang muslim maupun kafir mu'ahad, hukum asalnya adalah haram untuk dilanggar, kecuali apabila melakukan kejahatan seperti ini misalnya, yang mengharuskan adanya qisas atau mengharuskan untuk dia menebus dengan hartanya. Qala wa kadza idza stadana wa amtana'a minal wafa. Demikian pula bila dia berhutang kemudian tidak mau nyaur, namanya mumatil. Punya harta untuk melunasi tapi tidak mau melunasi. Nah, dan ini perbuatan zulm. Kalau diangkat perkaranya kepada hakim, nah kemudian tetap tidak mau, maka fayu'khadhu min malihi biqadri dzalikal haqq. Ya, diambil dari hartanya sesuai dengan kadar hutangnya tersebut. Baik. Sawa'un kana ad-dainu lillah aw lil khalq, sama saja apakah hutangnya itu lillah, hutang kepada Allah atau hutang kepada makhluk. Naam. Demikian pula kalau berupa kewajiban yang dia tidak tunaikan, ikhwan, ini ibaratnya hutang. Taib au nafaqata lil aqaribi wal mamalik. Dennya itu berupa nafkah untuk kerabat atau untuk budak-budak, dia tidak mau memberikan nafkah. Ini ibarat hutang, diambil, boleh. Naam. Wal bahaim, demikian pula binatang, dia memelihara binatang-binatang tapi tidak mau ngasih makan. Wal dhaif, demikian pula tamu, tidak mau memberi jamuan pada waktu yang diwajibkan, yaitu yaumun wa lailah, dan yang semisalnya. Nah, maka dalam kondisi ini yang itu seperti hutang, ya, hutang secara ketika seorang berhutang kepada orang lain, atau hutang yang sifatnya apa? Berupa hak-hak yang dia tangguhkan tidak dia tunaikan. Maka boleh bagi orang-orang yang memiliki hak tersebut mengambil dari harta orang yang tidak mau menunaikan kewajibannya tadi sesuai dengan kadarnya. Seorang wanita boleh mengambil harta suaminya tanpa izin ketika dia tidak diberi nafkah. Tapi sebagaimana pada kasus Hindun ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi min malihi ma yakfiki, na'am, wa baniki." Ambillah dari harta suamimu yang cukup untukmu dan untuk anakmu ketika engkau tidak diberi nafkah. Baik. Sekarang kita lanjutkan.
Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Wa laysa mashru'an min al-umuri ghaira alladhi fi syar'ina madhkuri. Atau dengan sukun. Wa laysa mashru'an min al-umur ghaira alladhi fi syar'ina al-madhkur. Hukum asal dari kebiasaan kita, adat kebiasaan manusia adalah bolehnya sampai datang yang memalingkan dari hukum bolehnya tersebut. Jadi untuk adah manusia hukum asalnya boleh. Kemudian hukum asal pada syariat walaysa masyru'an minal umur ghairal ladzi fi syar'ina madhkur. Dan tidaklah disyariatkan dari perkara-perkara untuk seorang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, na'am, kecuali yang disebutkan dalam syariat kita. Pada dua bait ini, ikhwan, Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala ingin menegaskan tentang hukum asal adah dan hukum asal ibadah. Qala fi syarah, wa hadzal aslani dzakarahuma Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fi kutubih. Wa dzakara anna al-asl alladhi bana alaihi al-Imam Ahmad madhhabah anna al-asla fil 'adatil ibahah fala yahrumu minha illa ma warada tahrimuh wa anna al-asla fil ibadatil hadr fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Naam. Jadi ini dua pokok, dua dhabit yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitabnya. Beliau katakan bahwasanya hukum asal yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membangun madhabnya bahwasanya hukum asal adah adalah ibahah, yaitu hukum asal kebiasaan manusia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu boleh, sehingga tidak haram dari adah, naam, kecuali yang datang pengharamannya. Demikian pula hukum asal dari ibadah itu hadar, yaitu dilarang, sehingga tidak disyariatkan dari jenis-jenis ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, akhwan, bahwasanya tidak boleh seorang membuat syariat sendiri. Menunjukkan hukum asal dalam pensyariatan ya dilarang. Tidak boleh seorang membuat syariat sendiri, tidak boleh membuat tata cara ibadah sendiri kecuali yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala amlahum syuraka wa syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Ini di antara dalil yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat untuk mereka dalam agama ini yang tidak Allah izinkan. Dalam surat Asy-Syura ayat 21 ini jelas dalil bahwasanya hukum dalam tasyri' pensyariatan itu diharamkan, hukum asalnya, kecuali yang datang pensyariatannya di dalam agama kita dari sumber Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun hukum asal berkaitan dengan adat, adat di sini pokoknya ma yuqabilul ibadah, yang selain ibadah. Adat, dan ibadah. Kalau ibadah tadi harus datang dalil. Kalau adat hukum asalnya boleh, sehingga tidak dilarang kecuali yang datang pengharamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala." Nah, makanya dicela orang-orang musyrikin dulu ketika mereka membagi-bagi binatang-binatang, ada yang mereka bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Padahal asalnya semuanya boleh. Kenapa mereka melarang, mengharamkan hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah?
Naam, yang tadinya asalnya adah semuanya dibolehkan, mereka batasi ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hukum asalnya semuanya boleh. Sampai datang yang apa? Yang menetapkan keharamannya. Qala fal 'adatu hiya ma'tadan nasu minal ma'akil wal masyaribi wa asnafil malabisi wal dhahab wal maji' wal kalam wa sairi tasarrufatil mu'tadah. Ini pengertian adah. Yang dimaksud dengan adat yaitu apa-apa yang biasa manusia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Naam, seperti makan-makan, minum-minum, kemudian berbagai macam jenis pakaian, pergi, datang, ini tidak ada. Nah, pada asalnya semuanya boleh. Kapan saja kamu pergi boleh, kapan saja kamu datang boleh, melakukan safar hari apapun boleh pada asalnya. Kalam, ucapan-ucapan, dan semua perbuatan-perbuatan yang sifatnya mu'tadah, menjadi kebiasaan manusia. Taib, fala yahrumu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Tidak haram dari hal-hal yang terkait adat tersebut kecuali yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Imma binassin sarihin aw yadkhulu fi umumin aw qiyasin sahih. Yang kemungkinan pengharaman tersebut dengan nas yang sharih, atau masuk ke dalam keumuman dalil, atau dengan qiyas yang sahih. Wa illa fasairul adati halal. Jika tidak ada hal-hal tersebut, maka hukum asal dari adat itu adalah halal. Hukum asalnya boleh. Naam. Wa dalilu ala hilliha qauluhu ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dalil tentang kehalalannya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang di muka bumi ini secara keseluruhan. Fa hadza yadullu ala annahu khalaqa lana ma fil ardi jami'ah linantafi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa'. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah telah menciptakan untuk kita apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya untuk kita ambil kemanfaatan. Dengan cara bagaimanapun dari cara-cara pengambilan kemanfaatan. Ini hukum asalnya boleh. Wa amal ibadat fa inna Allah khalaqal khalqa li ibadatihi wa bayyana fi kitabihi ala lisani rasulih. Adapun ibadat itu jelas pengertiannya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadah padanya. Dan Allah terangkan di dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengannya. Jadi tata cara ibadah bagaimana kita bisa tahu dengan perantara Rasul. Wa amara bi ikhlasihalah, dan Allah perintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan fa'amaluhu maqbul. Wa man taqarraba lillahi bighairiha fa'amaluhu mardud. Sehingga siapa saja mendekatkan diri kepada Allah semata-mata ikhlas karena Allah, maka amalannya diterima. Dan yang mendekatkan diri kepada Allah tanpa keikhlasan, maka amalannya tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja beramal dengan satu amalan yang tidak ada di dalam syariat kami, maka itu tertolak. Wa sahibuhu dakhilun fi qoulihi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Ini yang disebutkan tadi. Sehingga orangnya yang menetapkan tata cara ibadah sendiri berarti masuk dalam apa? Menjadikan sekutu sebagai pensyariat. Ya, sekutu bagi Allah sebagai apa? Penetap syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini celah. Naam. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat untuk mereka di dalam agama ini tanpa izin dari Allah? Naam. Menunjukkan hukum asal dalam syariat kita itu ya
dalam beribadah pada Allah hukumnya adalah terlarang sampai datang dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Nah, barakallahu fikum. Berarti kita selesai dari beberapa dhawabit akhwan yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala terkait kaidah al-yaqin la yazunu bisyak. Pahami dengan baik. Naktafi bihadza walhamdulillah.